Kasus yang terjadi di Turki ini menghebohkan media sosial Turki. Bagaimana ceritanya? Yuk kita bahas. Pada tanggal 12 April 2018, Rabia Nasfatan, seorang gadis berusia 11 tahun tinggal di kota kecil Eynesil, Provinsi Giresun, Turki di wilayah Laut Hitam, Turki. Ditemukan meninggal dunia dalam kondisi luka parah di depan rumah keluarganya. Meskipun penyebab kematiannya telah diselidiki secara terpisah oleh Inspektur Kementerian Dalam Negeri, Kantor Kejaksaan, Polisi, Kedokteran Forensik, dan Majelis Nasional Agung Turki. Namun, penyebab kematiannya masih menjadi bahan perdebatan di masyarakat Turki. Nah, kita masuk ke dalam keluarganya gadis tersebut ya. Nama ibunya adalah Atika dan ayahnya bernama Saban Fatan. Rabia Nasfatan, seorang siswi kelas 6 di sekolah Eynesil Imam Hati, berusia 11 tahun. Setelah pulang sekolah pada jam 4.30 sore, waktu Turki, sekitar jam 5 sore dia ditemukan tergeletak terlentang di tanah di depan toko ayahnya di lantai pertama gedung tempat tinggalnya di distrik Eynesil, Giresun, Turki. Rabia sempat dibawa ke rumah sakit meski telah dilakukan tindakan medis. Ia meninggal di rumah sakit tempat ia dirawat. Setelah kematiannya, polisi melakukan penyelidikan dan menuntut perkiraan awal kematian Rabia ini disebabkan karena kecelakaan atau bunuh diri. Akan tetapi, keluarga yang mengklaim bahwa putri mereka telah dibunuh dan di balik pembunuhan itu ada yang menutup-nutupi. Sekitar 1 tahun lalu setelah insiden tersebut, Mursel Kucukal, orang pertama yang melihat Rabia Nasfatan terluka di tanah, mengubah pernyataannya, lalu kantor kejaksaan mengubah penyelidikannya. Menurut klaim tersebut, Rabia Nasfatan pertama kali jatuh ke kebun kemiri di sebelah rumahnya dan merangkak dari tempat ia jatuh ke rumah tempat tinggalnya. Selain itu, kantor kejaksaan menyelidiki juga kecelakaan lalu lintas klaim dari ayahnya, yaitu Saban Fatan. Sebagai hasil dari penyelidikan tersebut, pada tanggal 16 Juli 2020, siaran pers kantor Kejaksaan Umum Giresun mengumumkan bahwa tidak ada kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Rabia Nasfatan telah jatuh dari atap dan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa seseorang telah menyebabkan kecelakaan tersebut secara sengaja atau lalai atau kemungkinan bahwa ia dijatuhkan oleh orang lain. Akan tetapi, Saban Fatang, ayahnya Rabia ini menolak dan bilang kalau Rabia anaknya ini ditabrak oleh kendaraan hitam bermerek Doblo. Dan pengemudi kendaraan tersebut adalah keponakan dari wali kota Eynesil saat itu bernama Joskun Somuncuolu. Untuk melindungi pengemudi, jenazah Rabia yang dibawa dari lokasi kecelakaan dan diletakkan di depan rumahnya tersebut dibuat seolah-olah dia jatuh dari atap dan terluka. Sesaat setelah kejadian, Rabia dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Rekaman kamera ambulans dihapus untuk menghapus semua bukti. Ini berdasarkan klaim dari ayahnya Rabia. Namun, dari pernyataan lain melaporkan, ada seseorang yang melaporkan lagi bahwa Rabia Nasfatan ini memang benar ditabrak oleh sebuah kendaraan pada hari kejadian. Namun, kendaraan hitam Doblo yang diklaim oleh ayahnya Rabia tersebut bukanlah yang menabraknya, tetapi yang melihat kejadian tersebut. Nah, dari hasil investigasi,
Kantor kejaksaan melakukan investigasi di tempat kejadian. Sebuah karung penuh pasir digunakan selama investigasi dan dilemparkan ke tanah dari atap gedung. Kejaksaan ini menyatakan bahwa tidak mungkin seorang anak berusia dan seberat itu jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara. Oleh karena itu, dapat dipastikan kalau putrinya Pak Saban, Rabia, tidak mungkin melompat dari atap dan tidak bunuh diri. Nah, laporan otopsi pun menunjukkan bahwa penyebab kematiannya bukanlah jatuh dari ketinggian, akan tetapi cedera organ dalam dengan patah tulang. Walau begitu, kasus kematian Rabia Nasfatan ini masih tanda tanya, belum mendapatkan titik terang sampai dengan sekarang. Namun, pada pagi hari tanggal 3 April 2021, Yilmaz Kurt yang menjabat sebagai Gubernur Distrik Ainesil di Giresun pada saat kematian Rabia Nasfatan ditemukan tertembak di kepala dengan pistol di tangannya dan di dalam mobilnya pada saat ia bekerja di distrik Kuyucak Aydın, Turki. Ayah Rabia Nasfatan, Saban Fatan, membagikan berita ini di akun Twitternya yang berisi, pada tanggal 12 April 2018, ketika Rabia Nas kami dibunuh secara brutal, pegawai negeri distrik Ainesil, yaitu Gubernur Distrik Yilmaz Kurt, telah bunuh diri. Namun, saya mendoakan kesabaran bagi keluarganya. Kejadian itu tampak mencurigakan. Saya mengenalnya dari Ainesil. Ia suka mengajak anak-anaknya jalan-jalan di akhir pekan. Saya tidak dapat memahami kejadian ini. Pada tanggal 10 April 2021, Salim Kucukal, ayah yang menjadi saksi di persidangan itu, Mursel Kucukal, yang mengubah pernyataannya 5 kali selama penyelidikan, bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri dengan senapan. Nah, sampai saat ini berita mengenai meninggalnya Rabia Nasfatan masih menjadi misteri, masih menjadi tanya-tanya. Begitu dulu update dari kasus yang terjadi di Turki. Jangan lupa selalu stay tune di channel ini. Terima kasih. Bye-bye.